PD, atau jika kita mencari PD itu kita bisa kembalikan rumusnya, bisa menggunakan PD sama dengan A min D per B, yang dimana D itu adalah jumlah barang yang kita dan PD adalah harga barang serta F itu adalah fungsi. Dimana untuk ID sama dengan F per B itu artinya jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh harga yang mana itu dinamakan dengan PD, dan ID adalah jumlah barangnya. Dan untuk fungsi terbalik, yang dimana PD sama dengan A min D per B, dimana jika kita ingin mencari harga berdasarkan jumlah barang, jadi kita harus dulu kembalikan rumus dan D sama dengan A min D per PD. Jadi kita ingin mencari jumlahnya, kita harus kembalikan rumus PD sama dengan A min D per B. Jadi untuk penjelasan kita bisa menjawab soal dari fungsi terbalik. Yang dimana pada pertanyaan kita tahu D itu min 100, D yaitu 100 min 2 PPD, dimana pertanyaan pertama itu berapa jumlah barang yang dimiliki di harga adalah kita PD sama dengan 100. Dari pertama itu PD ini harus untuk bawahnya kita bisa menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu dimana D sama dengan A min 2 PPD. Jadi kita harus substitusikan angka di mana rumus kita. Jadi kita substitusikan dari D yang seperti itu, PD sama dengan 100 dikurang 2 kali 10, yaitu hasilnya adalah 8. Dan untuk pertanyaan nomor 2, berapa harga jumlah barang yang kita adalah D sama dengan 10. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang saya katakan tadi, yaitu rumus dikali jika D-nya adalah harga. Jadi kita ada berapa barang dari jumlah barang yang kita adalah 10. Jadi yang digunakan tadi pada saat sebelumnya yaitu yang PD sama dengan A kurang I per B. Jadi untuk jawabannya kita substitusikan saja dengan rumusnya hasil dari diketahui, yaitu seperti ini. Jadinya itu 40. Jadi tinggal cari D sama dengan 100 dikurang D per 2, di mana tadi D-nya adalah 40. Jadi kita bisa substitusikan saja hasilnya. Dimana 100 dikurang 40 hasilnya 100 dikurang 40 hasilnya dibagi 2, di mana ada 20. Nah, untuk gambaran grafiknya jadi untuk grafiknya kita sudah dua. Jadi dimana tadi jika ini PD sama dengan 0, ini D sama dengan 100. Jadi PD ini, jadi D sama dengan 100 dan PD-nya 50 di atas sama dengan D-nya adalah 0. Jadi kita bisa mencari titik, yaitu dari PD, maaf, PD ke 100. Jika PD 0, jadi D-nya 100, jadi ini pertemuan titiknya di sini. Dan sedangkan jika I-nya sama dengan 0 sama dengan 60, bisa dikali 2. Jadi inilah bentuk grafik dari fungsi permintaan, yang dimana jika harganya naik jumlahnya turun, dan harganya turun dan jumlahnya naik. Tentang rumus tadi juga, yaitu ada nilai min. Kenapa nilai min? Karena grafik permintaan itu dimulai dari kiri atas ke kanan bawah, dimana itu seperti hukum permintaan. Jika harga naik maka permintaan akan turun, sedangkan jika harga turun maka permintaan akan naik. Dan untuk materi selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Dimana fungsi penawaran adalah hubungan antara P dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau IS. Yang intinya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Kenapa? Karena produsen ingin untung lebih besar, jadi mereka memproduksi lebih banyak saat harga naik. Untuk rumus fungsi penawaran yaitu IS sama dengan min A plus PS, atau untuk alternatif lainnya yaitu PS sama dengan A plus IS per B. Intinya kalau P sama dengan PS sama dengan A plus IS per B itu dipakai kalau jika yang diketahui adalah jumlah barang atau IS dan yang dicari adalah harga P. Jadi untuk IS itu sama dengan adalah jumlah barang yang ditawarkan, di mana P juga adalah harga barang dan A adalah kos atau nilai tetap, sedangkan P adalah koefisien yang harus positif. Yang dimana harga positif karena hubungan harga dan jumlah penawaran itu searah positif. Dan dimana hukum penawaran juga harga naik maka penawaran akan juga naik, dan harga turun maka penawaran juga
ruangan tertentu yaitu 10 P di usaha ruang sebelah kiri hasilnya 10 P dan ruang sebelah kanan hasilnya 5.000 P. 5.000 P. Jadi setiap kelas ini kita bagi 10. Jadi 10 P bagi 10 hasilnya 1 P jadi 100 P dan 5.000 dibagi 10 hasilnya 500. Jadi yang kita tahu yaitu 500. Jadi untuk bentuk kurvanya atau grafiknya gimana kita ketahui bahwa soal jika harga yaitu jika kita itu tertahu bahwa jika permintaannya yaitu jika permintaannya 20 maka jika permintaannya 10.000 jika permintaannya 10.000 maka penawarannya adalah 20. Sedangkan jika harganya 15.000 maka penawarannya adalah 20. Jadi rupanya kita cari saja yang dimana harga tadi adalah jika harganya adalah 10.000 maka barang itu yaitu 20 dan jika harganya naik menjadi 15.000 maka permintaannya juga naik menjadi 30. Jadi dari bahasa ini jadi sini kita ketahui bahwa sesuai dengan ini jadi 10.000 berarti berarti begitu pun jika penawarannya 30 jadi 10.000 di atas ini kita ketahui jika suatu penawaran jika harga naik maka penawaran juga naik dan dia dari 500 itu jadi setiap harga naik itu maksudnya harga naik maka jadi setelah kali 500 itu menunjukkan bahwa setiap ada perubahan satu unit atau perubahan unit dalam keputusan mengenai harga unit barang yang ditawarkan maka harga berubahnya 500 itu adalah yang tadi disebutkan. Untuk materi selanjutnya selanjutnya kita ada keseimbangan pasar dan teknologi video. Yang pertama adalah dari ide sama dengan PS atau PD sama dengan PS. Tapi keseimbangan pasar biasanya disimpulkan dengan P dengan IE dan PE. Contoh soalnya yang pertama videografi fungsi permintaan. Dan untuk jumlahnya turun dari 40 menjadi 30.
kedua, pajak menyebabkan konsumen membayar lebih mahal dan aksi pasar menjadi lebih sedikit. Harga yang dibayar konsumen lebih rendah daripada harga sebelum subsidi dan tetap meningkatkan daya beli. Dan dampak utama subsidi ini juga yaitu di mana fungsi penawaran akan berubah sebelum subsidi, di mana sumber utama P sama dengan F paling I atau I sama dengan F sampai, dan setelah subsidi, di mana setelah subsidi yaitu P sama dengan F paling I dan kurang S atau subsidi atau I sama dengan F paling P plus S. Dan untuk keduanya dapat dipertimbangkan pasar akan berubah sebelum subsidi, di mana E1 yaitu I1 setelah subsidi P2 berubah menjadi I2 P2. Sedangkan untuk penawaran S2 akan bergeser ke bawah dan sesuai dengan E1 karena adanya subsidi yang penurunan harga. Dan untuk subsidi premium yang diterima oleh konsumen itu sama dengan S1 dikurang P2. Dan jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang yang berbeda, maka subsidi per unit yang diterima oleh konsumen yaitu SP sama dengan S dikurang SA, yang mana artinya subsidi dibagikan antara konsumen dan produsen, di mana tidak semua subsidi dinikmati oleh konsumen dan subsidi sebagian juga menjadi keuntungan bagi produsen. Yang dimana juga itu adalah subsidi per unit dari pemerintah dan SP adalah sebagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan SP adalah sebagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dan yang keduanya itu total subsidi yang diterima oleh konsumen yaitu SA sama dengan I2 kali SA. Dan akhirnya total keuntungan konsumen sama dengan jumlah barang dikali subsidi per unit. Yang dimana semakin banyak barang yang dibeli setelah subsidi, semakin besar total manfaat yang diterima oleh konsumen. Dan yang ketiga itu total subsidi yang diterima oleh produsen yaitu SP sama dengan I2 kali SP. Yang mana artinya total keuntungan produsen sama dengan jumlah barang dikali subsidi per unit. Yang mana produsen mendapatkan keuntungan tambahan dari subsidi sesuai jumlah barang yang dijual. Dan keempat itu total subsidi yang diberikan pemerintah yaitu S sama dengan I2 kali S. Artinya total keuntungan pemerintah dengan jumlah barang dikali subsidi per unit. Jadi semakin banyak barang yang berada di pasar, semakin besar biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Nah, dalam contohnya kita akan bahas soal fungsi suatu barang yang dijual oleh perusahaan PD sama dengan min Q4 D dalam 45, sedangkan fungsi penawarannya adalah PKS sama dengan IS plus 5 apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar 4 rupiah per unit terhadap barang tersebut. Jadi ketentukan harga dan jumlah persaingan sebelum sudah subsidi. Jadi untuk penjelasan pertama, jadi untuk menyelesaikan dulu harga sebelum subsidi di mana kita ketahui PD sama dengan min 4 ID plus 45 dan PS sama dengan IS plus 5. Jadi untuk membacanya kita tinggal gunakan rumus sama dengan PS sama dengan PS. Jadi tinggal kita substitusikan dari PD dan PS, di mana di ruas kiri nilai PD itu min 4 plus 45 dan sama dengan IS plus 5. Yang mana juga adalah hasil dari PS. Jadi min 4 kurang I itu kita gabungkan yang sudah di sini, min 4 I kurang I sama dengan 5 ditambah 5. Jadi min kurang I itu hasilnya itu min 4 I kurang I itu hasilnya 5 I, dan untuk 5 kurang 5 itu hasilnya 40. Dan kedua ruas sama kita bagi 5 yaitu min 5 I bagi 5 hasilnya itu 1 di dalam progres I. Dan untuk min 4 untuk ruas makanan yang 60 bagi 5 hasilnya adalah 8. Jadi untuk nilai I kita buat di pangkalan. Dan untuk mencari PD kita tinggal substitusikan nilai I dan seperti yang tadi tinggal substitusikan di mana PS dengan PS plus 5. Jadi dari kita telah ketahui 8, jadi P sama dengan I plus 5 dan P sama dengan 8 bagi 5 I plus 5. Jadi kita simak pasal sebelum pakai itu mana S1 itu sampai dengan 8 dan satunya sama dengan 12. Jadi untuk mencari jumlah atau pertimbangan setelah subsidi kita tahu subsidi seperti yang pertama tadi dulu itu cuma perbedaannya di sini kita mengulangi dengan subsidi itu kepadanya subsidi dari pemerintah adalah 4 rupiah. Jadi penggunaannya sama seperti subsidi, di mana nanti nilai I akan kita semua yang 9 dan nilai P itu 10. Jadi keseimbangan sebelum sudah subsidi yaitu cuma yang 1 9 dan di 2,9 dan di 2,10. Jadi untuk mencari nilai hasil dari kedua itu subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen. Di mana rumusnya tadi S1 adalah 1 kurang P2. Jadi kita telah ketahui tadi S1 yaitu 13 dan P2 nih 10. Jadi tinggal kita kurangkan aja yaitu sama dengan 3 dan subsidi per unit yang oleh konsumen juga tinggal dikurangkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah, di mana SP sama dengan S dikurang SK, di mana nilai S atau subsidi itu 4 dan SK adalah 3 seperti jawaban mobil SK adalah 3. Jadi tinggal kita kurangkan saja dengan angka ini subsidi per unit ditanggung oleh konsumen adalah 1. Sedangkan untuk mencari total subsidi yang diterima oleh konsumen ada fungsinya yaitu SK sama dengan I2 kali SK. Tipe tadi kalau kita ketahui nilainya itu 9 dan SK tadi ternyata tidak 3. Jadi hasilnya kelas 9 itu dan total subsidi yang diterima oleh konsumen itu rumusnya SP dengan I2 kali SP, di mana I2 itu 9 sama SP konsumen adalah 1. Tinggal kita substitusikan angkanya hasilnya 9 dan total subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu S sama dengan I2 dikali S, di mana hasilnya adalah 36. Jadi kalau kita ketahui bahwa di sini ada jawaban nomor tadi sebelum subsidi satunya adalah 11 dan satunya adalah 8, dan setelah subsidi setelah ada subsidi dari pemerintah maka I2-nya berkurang menjadi 10 dan I2-nya bertambah menjadi 9. Dan untuk B itu subsidi konsumen adalah 3 dan subsidi produsen adalah 1, dan untuk PDC total subsidi konsumen 27 dan total subsidi produsen adalah 9. Dan untuk PDD total subsidi pemerintah yaitu 36. Jadi untuk materi tentang fungsi konsumen dan akan kita pelajari. Oke, selanjutnya ada fungsi dan tabungan. Fungsinya adalah merupakan fungsi yang menunjukkan
Waktu siapa? Kamu. Ya. Benar. Kayu sama ininya. Data waktu mana tadi? Itu bisa gini, Cuma kamu di Google ya? ya.